Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Setiawati dengan NPM 19/090130 dari Fisika 6D dengan mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Fisika. Ada apa sih antara MotoGP dan fisika? Oke, pada topik bahasan kali ini saya akan membahas pertama tentang pendahuluan, materi, dan contoh soal. Pertama, pendahuluan. Transportasi yang paling banyak digunakan di ibu kota adalah sepeda motor. Akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa ada sebuah event besar MotoGP Mandalika. Nah, dalam balap MotoGP banyak terdapat tikungan yang sangat tajam. Saat melewati tikungan, pembalap motor khususnya di atas aspal seperti MotoGP tidak bisa hanya memutar setangnya saja. Pembalap harus memiringkan tubuh dan motornya dalam sudut kemiringan tertentu agar bisa menikung dengan baik. Jika tidak cukup miring, motor bakal gagal menikung dan keluar dari jalur tikungan jika melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Cornering merupakan sebuah keahlian seseorang untuk dapat melewati berbagai tikungan dengan kecepatan tinggi maupun dengan kecepatan optimal secara aman agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, berikut akan ditampilkan beberapa tips dan trik teknik cornering. Yuk kita simak ulasannya. Knee down. Knee down adalah salah satu teknik dalam melakukan cornering saat melewati tikungan dengan cara merebahkan motor hingga kemiringan tertentu sehingga lutut menyentuh aspal. Dengan posisi yang stabil sebelum melakukan teknik knee down, posisi badan menggantung pada motor hingga tikungan berakhir. Sebelum menikung, posisi gas menurun dan menaikkan kembali kecepatan sesaat sebelum tikungan berakhir. Elbow down. Gaya menikung yang satu ini terbilang unik karena menggunakan sikut sebagai penentu kemiringan saat tikungan, seperti yang dilakukan oleh Marc Marquez. Tapi ingat ya, teknik ini hanya bisa kamu gunakan di MotoGP. Teknik ini juga termasuk berbahaya karena risiko jatuhnya sangat besar. Bayangkan saja nih, kamu harus menggunakan sikut di tikungan saat kamu ingin mengukur kemiringan kamu. Teknik ini digunakan sesuai kebutuhan pembalap ya. Jangan coba-coba menggunakan teknik ini di jalan umum. Oke, seputar media. Counter steering. Teknik counter steering adalah teknik berbelok dengan kecepatan tinggi, yaitu kecepatan di atas 30 km per jam. Ketika pembalap akan menikung, stang motor akan ditekan sedikit berlawanan dari tikungan yang akan dilalui. Bagi pembalap profesional yang sudah terbiasa menggunakan teknik counter steering, hanya menggunakan feeling saja. Teknik ini biasanya sering digunakan dalam ajang balapan dirt track, akan tetapi dalam balapan MotoGP, akhir-akhir ini jika diperhatikan, Marquez pun sering mengadopsi menggunakannya. Kamu boleh belajar teknik ini, tapi mesti hati-hati ya sob, karena teknik ini membutuhkan insting yang kuat. Rear wheel steering. Dengan memanfaatkan rem bagian depan saat melewati tikungan hingga ban bagian belakang terangkat sedikit, kemudian menggesernya, dan rem belakang digunakan saat akan ngedrift. Berbelok dengan menggeser ban bagian belakang, sementara RPM gas tetap dijaga konstan atau stabil. Setelah itu melepas tuas rem bagian belakang, otomatis motor melaju secara cepat ke arah yang dituju oleh ban depan. Singkatnya, kilometer ngedrift saat tikungan. Geometric apex. Teknik ini adalah teknik dengan maksud mempertahankan kecepatan awal di saat menikung dan mengurangi tingkat pengereman, meminimalkan sudut busur lengkungan, dan menyentuh titik tengah apex dengan mengambil posisi sebelah kiri kemudian menikung tajam ke sebelah kanan dengan kecepatan tinggi. Early apex. Teknik early apex dilakukan dengan mengambil area sudut tikungan lebih cepat sehingga menyentuh bagian sebelum titik tikungan. Teknik ini akan memangkas garis geometris menjadi lebih pendek, seakan-akan memotong racing line lebih awal. Early apex digunakan untuk memaksimalkan kecepatan ketika masuk ke tikungan dan digunakan jika sudut lurus lebih pendek daripada bentuk tikungan itu sendiri. Teknik early apex berguna untuk melakukan overtake atau menutup jalur agar tidak disalip rider lain. Itulah tadi 6 teknik cornering yang wajib kamu ketahui. Pembahasan selanjutnya yaitu materi. Ada pertanyaan,
kenapa sih motor, apalagi MotoGP harus miring agar bisa menikung? Dan kok bisa ya dengan sudut semiring itu tidak jatuh? Nah, jawabannya yaitu karena gaya gesek. Hal pertama yang harus dilakukan pembalap sebelum menikung adalah menurunkan kecepatan motornya atau memperlambat laju kendaraan. Hal ini menciptakan gaya gesek antara ban dan aspal. Tanpa adanya gaya gesek, pembalap tidak akan bisa menikung tepat di tikungan dengan selamat. Ada pertanyaan lagi. Kok harus memperlambat kendaraan ya? Kenapa? Nah, jawabannya yaitu karena adanya gaya sentripetal. Saat menikung, lintasan yang dilalui kendaraan berbentuk lingkaran, maka bekerja gaya sentripetal yang menarik motor ke arah titik pusat lengkung seperti yang terlihat pada gambar di samping. Di mana untuk persamaan gaya sentripetal kita bisa menggunakan persamaan yaitu Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R. Di mana Fs merupakan gaya sentripetal, M massa, V kecepatan linear, dan R jari-jari. Maka gaya sentripetal sebanding dengan kuadrat kecepatan. Artinya, semakin besar kecepatan motor, semakin besar gaya sentripetal yang dialami. Itulah sebabnya pembalap harus mengulangi kecepatannya saat ingin menikung untuk menghindari terjatuh atau kecelakaan. Nah, dalam hal ini, gaya sentripetal itu adalah gaya gesek antara ban dan aspal. Karena gaya gesekan sebenarnya bekerja pada permukaan yang bersentuhan antara ban motor dengan jalan, sementara pengendara dan motor adalah sebuah benda pejal. Maka keberadaan gaya gesekan ini juga sebenarnya dapat menyebabkan pengendara terpuntir atau mengalami gerak rotasi seperti biasa terjadi pada pengendara yang mengalami kecelakaan akibat kecepatan yang terlalu tinggi pada saat menikung. Oleh karena itu, untuk menghindari hal yang sama sekali tidak diinginkan, pengendara harus mengurangi kecepatan. Dengan mengurangi kecepatan, maka gaya gesekan yang akan menyebabkan puntiran berkurang, sehingga mereka dapat mengantisipasinya dengan memiringkan tubuh dan gaya puntir akibat gesekan diimbangi oleh gaya berat tubuh. Tapi masih ada yang belum kejawab nih, kenapa motor sudah miring tapi tidak terjatuh? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dapat dijelaskan dengan konsep torsi. Intinya, supaya dalam keadaan setimbang atau tidak berputar ke kanan atau ke kiri, jumlah torsi yang bekerja pada benda harus 0 atau sama dengan 0. Dari rumus sebelumnya, dapat dilihat hubungan antara sudut kemiringan, besar kecepatan, dan jari-jari lintasan yang membuat gaya dan torsi total sama dengan 0. Atau dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan kendaraan, semakin besar pula sudut kemiringannya. Semakin kecil jari-jari lintasan atau semakin tajam tikungan, maka semakin kecil sudut kemiringannya. Jadi, dengan menjaga kesetimbangan atau torsi total sama dengan 0, maka pembalap dapat melewati tikungan dengan sudut kemiringan yang kecil tanpa terjatuh. Pembahasan yang terakhir yaitu contoh soal. Seorang pembalap motor melaju dengan kelajuan 72 km per jam pada suatu jalan datar, menempuh belokan pada suatu titik di mana jari-jari kelingkungan belokan adalah 20 meter dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Untuk menghindari motornya meluncur mengikuti garis lurus, pembalap memiringkan badannya membentuk sudut alfa terhadap vertikal. Tentukan sin alfa minimum agar pembalap tidak meluncur. Untuk gaya gesek, kita menggunakan rumus Fs sama dengan mv kuadrat per R dan sigma Fx sama dengan 0, N sama dengan mg. V diketahui bahwa 72 km per jam, V sama dengan kilometer ke meter itu 3 km, hm, dan m 3, sehingga 72.000 dan jam ke sekon yaitu 3.600 sekon. Jadi 72.000 meter dibagi 3.600 sekon, V sama dengan 20 meter per sekon. Nah, dari gambar kita peroleh tan alfa sama dengan Fs per N. Tan alfa sama dengan Fs, kita masukkan rumus yaitu mv kuadrat per R per atau dibagi N nya, kita masukkan M kali G.
Untuk M bisa kita sama-sama coret sehingga tan alfa sama dengan V kuadrat per GR. Tan alfa sama dengan V-nya kita masukkan 20M per S kuadrat per G-nya 10M per S kuadrat, R-nya 20M. Tan alfa sama dengan 20 kuadrat itu 400, M kuadrat per S kuadrat dibagi 10 kali 20 itu 200, M kuadrat per S kuadrat. Maaf, jadi di sini ada salah penulisan yaitu untuk 400 dan 200, sehingga 400 dibagi 200 itu 2. Tan alfa sama dengan 2. Berapakah nilai alfa yang bakal kita masukkan supaya tan alfanya itu bernilai 2? Nah, alfanya yaitu kita dapatkan 63,4 derajat. Sin alfa atau sin dari 63,4 derajat yaitu nilainya 0,894. Terima kasih, mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.